Selamat datang di YouTube channel saya. Sekarang saya akan mulai bikin video-video dengan bahasa Indonesia buat kalian semua yang di Indonesia. Setelah request dari beberapa orang, ya sekarang saya akan bikin beberapa video dalam bahasa Indonesia. Dan untuk nolong-nolong kalian yang hobi spearfishing di Indonesia, dan saya akan kasih tips-tips yang semoga bisa membantu kalian, dan juga saya kasih sedikit masukan biar kita bisa menjaga laut kita. Karena saya ada beberapa kali ini melihat video-video spiro-spiro di Indonesia, teknik-tekniknya agak mengkhawatirkan karena bisa merusak karang dan Jangan berlebihan mengambil ikan yang berperan penting dalam menjaga ekosistem karang. Karena kalau karang sudah sehat, ikan predator atau ikan pelagis pasti banyak. Ya untuk tidak baik untuk kelanjutan ke depannya, untuk masa depan anak dan cucu-cucu kita. Dan kalian-kalian semua yang sekarang lagi di lockdown dan lagi antisipasi dengan masalah coronavirus, semoga kalian semua aman-aman aja dan sehat-sehat sama seluruh keluarga. Ya, tolong dengerin anjuran dari pemerintah dan selalu jaga jarak dan bersihin tangan dan pakai masker. Oke, kali ini saya akan bikin video tentang kakap namanya Maurice Perch. Ini kakap yang terkenal ada di seluruh Indonesia dan dagingnya enak dan juga agak susah untuk nembaknya. Tapi kenapa saya mau bikin pertama kali video yang ini untuk buat kalian? Karena ini bisa kita cari di daerah dangkal-dangkal. Jadi tergantung di mana kita nyarinya dan kepahaman kita untuk teknik untuk menembaknya. Kalau saya dari selama ini setelah 15 tahun dengan teknik-teknik yang saya kumpulin dari selama itu, selalu berhasil nembak ini sama ikan Maurice Perch. Kalau di Balinya namanya ikan kampuh. Oke, semoga kalian semua senang dengan video ini, dan mungkin ke depannya saya akan terus. Dan jangan lupa subscribe, klik like, dan komen. Nanti kalau kalian kurang jelas, bisa di komennya tanyain saya. Saya akan dengan senang hati bantu. Biasanya ciri-ciri tempat yang ada kampuhnya, ya ada banyak batu-batuan karang kayak gini di mana-mana. Karena mereka suka sembunyi di dalam lubang-lubang batu karang ini. Biasanya sih saya turun ke bawah dan menunggu sampai ada yang nongol. Kalau nggak ada ya udah pindah ke tempat yang lain. Ini di drop off. Jadi di drop off ini biasanya ketemu monster-monster kampuh. Ini ada gerombolan kampuh tuh. Itu wah besar banget. Tapi dalam banget tuh. Saya sudah nyelam sekitar 10-15 meter, dia masih di 10 meter lebih dalam dari saya. Tuh ada lagi tuh monster-monster kampuh. Ini di drop off semua nih. Dan mereka sudah segede bagong gitu karena mereka pinter. Dan saya pun udah berapa kali coba dive, nggak bisa mau deket. Semakin saya turun, semakin dalam ini. Dan ini biasanya di balik ombak ini, ke tempat-tempat kayak gini. Biasanya ada kayak lembah-lembah. Kalau ini seperti batu karang yang besar, mereka biasanya sembunyi di dalam batu karang besar ini. Ini kalau bahasa Inggrisnya namanya bomis. Itu kampungnya langsung lari terus masuk ke lubang. Biasanya kalau udah kayak gini saya lupain, mereka nggak akan keluar lagi. Ini juga di daerah dangkal sekitar 5 meteran, banyak batu-batuan. Sering ketemu kampuh, tapi biasanya kecil-kecil yang di tempat-tempat kayak gini. Ini lubang-lubang rumahnya kampuh semua itu. Ini juga di baliknya, di belakangnya ombak. Jadi kalau ombaknya kecil,
gampang sih. Nah, ini soft coral. Ini lagi tempat-tempat yang biasa saya ketemu kampuh. Karang yang benar-benar masih utuh ini biasanya rumah kampuh. Nah, ini tempatnya nggak dalam sih. Sekitar kalau nggak salah 12-15 meteran. Waktu ini saya sempat ngejar-ngejar dia di sekitarnya. Susah banget, soalnya ya dia agak pinter sih, makanya dia gede, udah sekitar 9-10 kiloan. Jadi ini kali ini udah mungkin dive yang nomor 6 atau 5. Jadi saya pilih agak jauhan turunnya, dan saya tunggu dari jauh biar dia datang. Ternyata dengan cara ini si ikan kampuhnya tertarik. Jadi bisa lihat dari jauh bahwa dia ya sedikit agak ini ya penasaran sama saya. Ada apa itu di situ nih? Yang ngapain? Makanya saya mulai bikin suara di batu dan coba sabar. Tunggu sampai dia datang. Dan nah itu dia, dari jauh kelihatan. Saya akan nunduk ke bawah. Jadi kayak posisinya agak ngintip-ngintip dikit, matanya ke bawah. Dan saya tunggu. Akhirnya dia datang. Dan terus nggak berhenti dia berenang ke arah saya. Nah, itu tembakannya pas itu. Jadi dia kepalanya agak mau belok itu, baru ditembak. Itu dijamin pasti kena. Waktu narik ke atas pun itu berat banget tuh. Soalnya lumayan gede. Ini salah satu kampuh yang terbesar saya pernah nembak. Mungkin selama nembak saya udah mungkin ada berapa ya, bisa dihitung sih yang besar-besar sekali nembak. Tapi yang paling gurih sih yang kecil-kecil sih, yang ukuran bilang aja 500 gram sampai 2 kilo. Kalau yang sudah di atas 2 kilo sih ya kadang-kadang nggak alot apa keras ya. Wah, ikannya mantap ini, warnanya. Paling seneng lihat ikan kampuh, warnanya keren. Nah, ini saya pakai batu untuk sembunyi, biar ikannya mau datang deket. Ada dua sih, yang satu agak jauh, dia nggak mau deket, tapi besaran yang jauh itu. Tapi saya pilih yang paling dekat. Ya. Dan ini kebiasaannya ikan kampuh, kalau tembakannya nggak bagus, dia lari ke lubangnya dan sembunyi. Dan kadang-kadang lama mau lepasinnya. Untung dia masuknya nggak terlalu susah untuk ditarik keluar. Coba bayangin kalau tembakannya jelek, itu bisa robek itu daging. Jadi ini termasuk beruntung. Nah, waktu ini di mana nih ya? Oh, biasanya kampuh tuh seneng yang ada karang-karang yang soft coral. Ini pas turun dia sempat tertarik sih, makanya sembunyi dulu. Nah, ingat guys, kalau lihat karang-karang kayak gini yang soft ini, jangan sampai keinjak ya. Pilih yang dasarnya itu pasir sama batu. Ya. Biar karangnya nggak rusak. Biasanya sih saya biar karangnya nggak rusak, saya pakai satu tangan untuk berdiri.
biar nggak sandaran sama karangnya. Kalau ini sih langsung nih turun, langsung tembak. Biasanya sih udah segampang itu. Cuman ikannya santai banget. Makanya saya pikir, wah kenapa nggak langsung turun, langsung tembak aja. Itu kan banyak lubang-lubang. Itu biasanya di sana kampus suka sembunyi. Cukup ngintip dari atas saja. Biasanya mereka keluar masuk dari lubangnya. Kalau ini sebelum drop off ini ada kampuh. Jadi dia sembunyi di bawahnya batu. Ini gede sih. Dan seperti biasa ikan kampuh ngamuk dulu. Mereka tenaganya ya seperti kerbau. Kuat sekali tenaganya. Ini gede juga nih. Sekitar 9 kiloan. Ini sama Pak Edi, kapten yang lucu, selalu diajak bercanda sama dia, makanya asik kalau pakai Pak Edi. Kalau ini waktu lagi kondisi laut lagi bagus banget, airnya jernih, ikan lagi rame. Jadi saya turun agak jauh sih, lagi pakai kayak tekniknya tadi pertama itu, dan saya tunggu dari jauh. Soft coral memang tempatnya rumahnya kampus sih, mereka seneng banget kalau di sini. Saya sering ketemu ikan kampuh kalau ada banyak soft coral kayak gini. Tuh dia datang nantang. Nah, pas dia belok langsung tembak. Nah, kill shot nih. Keren ikannya ya. Ini karangnya agak dalam sih. Sini sih biasa sering lihat GT. Pas turun ini ada midnight, dan ini saya susah banget nih karena posisinya nggak enak, banyak karang-karang. Jadi pakai satu tangan berdiri dan coba untuk tidak banyak gerak biar nggak kena karang-karangnya. Tapi dari jauh bisa lihat ada midnight sniper, terus tiba-tiba semua ikan-ikan unicornnya semua pada deketin. Nah, gara-gara itu ikan kampuhnya penasaran. Nah, itu ada midnight dari ikan kampuh. Tapi saya pilih kampuhnya. Nah, waktu ini ikan kampuhnya langsung lari ke bawah. Ke dalam. Si agak dalam sih, jadi itu 5 meter lebih dalam lagi. Nah, karena terlalu senang, saya minta tolong teman untuk turun si Hubert. Jadi ingat, paling bagus itu selalu dive sama teman, saling membantu dan menjaga, menghindari kecelakaan gitu. Kalau ini di dangkal sini, ini sekitar 5 meteran kalau nggak salah. Biasanya ikan kampuhnya nggak kecilan, tapi kadang-kadang ada yang gede-gede juga. Nah,
Karena kan kampungnya nggak mau deket-deket, jadi saya agak maju dikit dan sembunyi di belakang batu. Gara-gara sembunyi di belakang batu, dia tertarik, langsung dateng. Tuh, lubang kecil aja dia coba mau masuk. Nah, kalau ini sih namanya beruntung banget. Cuma ada karang di antara pasir ini, cuma ada satu karang ini, dan kampungnya cuma diem di situ aja. Ya saya turun aja langsung. Dan saking beruntungnya dia nggak lari, langsung tembakannya kena kill shot. Gede nih, ini juga sekitar 9-10 kiloan, mungkin bisa lebih. Lupa sih, nggak pernah lihat. Saya jarang nimbang sih, tapi ini gede banget. Ini sih sekitar 10 meteran ya. Nah, kalau lihat sekarang kayak gitu dia, ya kalau lumayan gede, itu biasanya ada ikan-ikan apa ya, bagus-bagusnya kayak kerapu, atau ikan kampuh. Makanya selalu cek kalau ada karang besar kayak gitu. Kalau ini sih kampungnya di lubang. Saya coba, bisa nggak sih dia keluar? Ternyata mau dia keluar. Tapi harus sembunyi sih. Saya sembunyi di belakang batu itu. Ya, saya sate. Langsung mati kampungnya. Oh enggak, dia masih di daerah utara. Saya sembunyi di sebelah batu lagi. Dan ini nggak dalam sih. Pinggiran lautnya itu cuman paling 5 meter dari spot ini. Nah, itu kampungnya dia bolak-balik karena kampungnya kecil. Jadi saya harus sabar. Mereka biasanya jinak. Jadi jangan terlalu tergesa kalau mau nembak yang kecil-kecil gini. Nah, ini di selatan Bali. Ini tempatnya sih di baliknya ombak. Biasanya sih kalau ombak kecil-kecil, jadi airnya jernih. Saya sih cari-cari kayak lembah-lembah kayak gini, apa yang ada lubangnya, apa gua. Saya biasanya ngintipnya dari bibirnya. Ini lembah-lembah ini. Tunggu. Biasanya kadang-kadang mereka sakit penasaran, mereka keluar di lubang-lubangnya. Kalau nggak ada yang keluar, baru ngintip-ngintip pelan-pelan. Dari jauh tuh kelihatan dia agak tertarik, tapi dia jaga jarak, diem aja di dekat lubangnya dia. Kayak saya pelan-pelan mau deketin, tapi kadang-kadang ada yang monster bisa keluar dari lubang-lubang ini, jadi tetap waspada, ya, liatin terus. Nah, itu dia, agak kecil sih, tapi yang kecil-kecil gini gurih banget. Kalau bisa langsung ditarik, soalnya kalau nggak dia masuk lubang, nanti ngelepasnya ribet. Jadi kalau bisa langsung ditarik sambil ke atas. Nah, kalau ini ada 2 kampuh keluar dari lubangnya. Saya menatap ke dindingnya ini, lembah ini.
dan saya tunggu satu keluar. Untung yang kedua dia balik lagi. Ini size yang favorit saya kayak gini. Kalau yang ini saya lihat dari atas sih, dia main-main di dekat lubangnya dia. Jadi saya turun agak jauh, terus dia penasaran, langsung agak berani keluar dari jauh dari lubangnya. Paling seneng deh kalau lihat apanya, tempat ini cantelan ikannya sudah ada ikannya, jadi semangat. Hari ini dapat, pas kali ini dive-nya dapat 4 nih kampungnya. Lagi pada keluar semua kampungnya waktu hari ini, karena mungkin airnya bagus banget sih. Nah, kalau yang ini monster nih kampungnya. Dengan tekniknya ya sama. Turun di dekat bibirnya lembah ini. Terus lihat pelan-pelan. Kalau bisa sih jangan banyak gerak, nggak kayak saya ini. Ini sih mungkin karena udah kecapean terus lupa, tapi beruntung banget. Saya lihat dari jauh dia ada kampung besar banget dan dia terus tertarik sama saya. Dia datang tambah deket, udah saya nempel ke dindingnya lembah ini langsung, dan dia tambah deket datangnya. Nah, ini terlambatnya nih harusnya saya tarik langsung, cuman kepelanan. Nah, gara-gara terlambat nariknya, yang jadi korban shaftnya, panahnya bengkok nih gara-gara kampu ini. Saking kuatnya, gede nih. Ini kalau saya bilang sih di atas 10 kilo nih, gede banget nih. Mau narik ke atas aja susah, karena berat. Gila, kepalanya gede banget, dan selalu ikannya itu dikeluarin darahnya. Nanti pasti dijamin enak rasa dagingnya dan lebih awet rasanya ikannya, nggak amis. Jadi ingat guys, selalu harus dikeluarin darahnya, apalagi ikan yang segini gedenya. Tapi waktu ini saya kasih ke kapten saya. Dia seneng banget, sampai banyak foto di Facebooknya, pamer-pamer ke teman-temannya. Lucu banget lihat di Facebooknya. Oke, semoga kalian semua senang dengan video ini, dan jangan lupa subscribe dan klik like dan komen kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanya kepada saya. Dan ya nanti kalau feedbacknya bagus, saya akan bikin video-video lagi yang dengan bahasa Indonesia dan ikan-ikan yang lain seperti GT, ikan tenggiri, ya,
Apalagi banyak sih, ada kakap-kakap yang lain yang bisa dibikin videoin. Oke, stay safe. Dah.